Iya, saya sangat suka musik. Hampir setiap saat saya mendengar musik. Kalau dengerin musik, hati saya jadi tenang, gak ada masalah gitu. Kalau lagi galau, dengerin musik, segala sesuatu jadi indah gitu. Kacamata Islam. Ketahuilah bahwa tulisan kita itu akan ditimbang kelak di hari kiamat. Sebagian dari kita lagi beragama dengan cara mengikuti bapak-bapak mereka. Walaupun menyalahi kitabullah, walaupun menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kacamata Islam memandang masalah dalam sudut pandang Islam. Kita akan mendapatkan apa yang kita tulis di catatan kita, di rapot kita, di buku kita, di padang mahsyar nanti. Maka berusahalah untuk menulis yang bermanfaat. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kacamata Islam memandang masalah dalam sudut pandang Islam. Siapa saja yang hidup di akhir zaman, sulit rasanya untuk lepas dari lantunan suara musik atau nyanyian. Bahkan mungkin di antara kita, dulunya adalah orang-orang yang sangat gandrung terhadap lantunan suara seperti itu. Bahkan mendengar lantunan tersebut sudah menjadi sarapan tiap harinya. Sebagian kita ada yang menyukai musik dan ada yang tidak. Karena memang hal ini disebabkan oleh adanya pro dan kontra akan hukum musik itu sendiri. Juga karena ketidaktahuan kita akan manfaat atau bahaya musik itu sendiri. Iya, saya sangat suka musik. Hampir setiap saat saya mendengar musik. Suka? Setiap hari? Suka. Bukan musik sih sebenarnya yang didengerin, tapi semacam salawat gitu. Suka? Ya paling 10 kali lah. Suka musik. Sehari kalau sengaja sih nggak selalu, tapi mendengarkan dari tempat sekitar kita gitu. Sangat suka. Ya paling dua kali lah. Sebagai orang Islam, tentunya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan panutan kita. Maka konsekuensi dari itu, kita harus meyakini kebenaran yang datang dari firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Berbicara soal musik, maka dalam Islam, aturan dan hukum segala sesuatu telah dijelaskan. Begitu juga hukum musik. Seperti apa dalam kacamata Islam? Ketika kita sudah tahu itu diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil-dalil yang jelas, dalil-dalil yang tegas yang ada di dalam Al-Quran. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dan lahwal hadith yang menyesatkan manusia dari jalan Allah itu, ulama tafsir sepakat dia adalah nyanyian. Dia adalah nyanyian. Sepakat bahwa bahkan Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir para sahabat, bersumpah 3 kali. Demi Allah yang jiwaku ada di dalam di tangannya, itu maknanya adalah nyanyian, lawal hadis itu. Demi Allah, maknanya adalah nyanyian. Demi Allah, maknanya adalah nyanyian. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan tarik mereka ke jalan yang buruk dengan suaramu. Ahli tafsir juga menyatakan bahwa suara syaitan itu maksud adalah nyanyian. Jadi argumentasi-argumentasi di dalam Al-Quran telah jelas bahwa akan keharaman nyanyian dan musik. Rasulullah SAW juga bersabda, sautani mal'unatani, ada 2 suara yang terlaknat, di antaranya mizmarun inda ni'mah, seruling pada saat mendapatkan nikmat. Dan seruling adalah musik. Hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, qaumun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada sekelompok umatku nanti, kata Nabi SAW, mereka menghalalkan pakaian sutra. Padahal pakaian sutra dipakai laki-laki haram. Mereka halalkan. Wal hira, perzinaan. Mereka menghalalkan perzinaan.
Wal khamra, mereka menghalalkan khamar. Wal ma'azib, dan mereka menghalalkan alat-alat musik. Akan ada, kata Nabi, nanti umatku akan menghalalkan itu. Mereka menghalalkan pakaian sutra, mereka menghalalkan perzinaan, mereka menghalalkan khamar, mereka menghalalkan alat-alat musik. Hadis ini tegas, Nabi kita mengatakan itu tidak halal. Hanya saja nanti ada sekelompok umatku yang mengharamkan, yang menghalalkannya. Jadi kita yang mempelajarinya dari Al-Quran, kita yang mempelajarinya dari hadis, nggak bisa lari. Karena keterangan-keterangan Allah dan Rasulnya dalam hal ini tegas untuk mengharamkan itu. Setelah kita tahu itu haram, dikonsumsi pribadi haram, dihadiahkan untuk orang lain haram, dimudahkan orang lain untuk itu juga haram. Jadi semuanya haram. Mau dikonsumsi pribadi atau mau diberikan kepada orang lain, tingkat keharamnya sesuai dengan kondisinya. Kalau untuk pribadi haramnya 1, kalau kemudian diajak orang lain haramnya jadi 2, dibikin konser haramnya jadi 5.000. Nah, begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Banyak orang yang berlari dari perasaan gunahnya dan melampiaskannya dengan mendengarkan musik. Dengan mendengarkan musik, mereka merasa terhibur dari perasaan sedih yang melanda hidupnya. Bahkan ada juga yang mendengarkan musik untuk mengenang masa lalunya, hingga dia tenggelam dalam lamunan dan hayalan. Kalau dengerin musik, saya jadi tenang. Kalau ada masalah gitu. Pagi hari saya dengerin musik. Kalau lagi galau, dengerin musik. Sama kalau mau tidur, dengerin musik. Tapi hukumnya tuh semacam kayak apa? Dibilang boleh. Ada yang bilang boleh, tapi ada yang bilang nggak. Cuman setahu saya ada semacam hadisnya gitu nggak boleh. Jadi kayak semacam mudorot, nggak kurang apa sih mudorotnya gitu ya. Dengerin lagu yang saya suka dulu, jadi ingat masa lalu kita waktu SMA gitu kan. Atau misalkan kita lagi putus atau gimana gitu kan. Biasanya keinget aja yang dulu-dulu kayak gitu. Perasaan hati menjadi tenang, segala sesuatu menjadi indah gitu. Senang, bahagia. Setiap saat, perasaan saya sangat senang dalam mendengarkan musik. Paling kalau sebelum tidur biasanya, biar ngantuk. Biasanya ketika sepi berkendara gitu. Jika sebelumnya pernah mendengar ya mungkin teringat masa lalu gitu. Kalau ketika mendengar musik sedikit keras ya mungkin lebih semangat gitu. Tak lepas dari musik, dunia anak muda pun menjadikan musik sebagai pelampiasan dalam hidup mereka. Dengan musik, mereka berpesta, berjingkrak-jingkrak, menari, dan berjoget, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan sambil mabuk-mabukan. Mereka lupa akan waktu dan kematian yang mengincar mereka. Mereka tidak tahu seperti apa sebenarnya bahaya musik bagi mereka. Kalau dari sisi Islam yang saya tahu memperbolehkan saja. Asalkan ketika musik itu mengundang kita lebih tenang dalam sisi misalnya seperti musik nasyid gitu, saya juga suka. Menurut saya musik itu sebenarnya menyenangkan. Tidak ada efek menyenangkan. Menurut saya sih nggak ada berbahayanya sih. Kalau musik itu tidak berbahaya, Mas. Menurut saya. Oke, bahayanya bukan rock sih, semacam kayak dangdut misalkan kayak di luar inilah. Jadi kata-katanya tuh di luar apa yang nggak bagus lah gitu. Itu mungkin dari sisi negatifnya aja sih di situ. Jadi bisa diikutin orang apa gimana kayak gitu. Ada sih bahayanya kalau kita terlalu menganggap musik itu untuk jadi panutan seharian kita, itu nggak boleh. Itu bahayanya lah. Ada juga yang berbahaya. Mungkin liriknya mungkin tidak sesuai dengan umur atau kadang mengandung bahasa yang kurang difilter seperti itu. Kata para ulama, ilatnya apa? Menimbulkan kefasikan dan melalaikan dari jalan Allah. Itu buktinya, orang yang hobi bernyanyi, dia nggak bisa ngapal Quran. Dia tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Dia tidak bisa berteman dengan orang-orang soleh. Coba lihat, pemusik-pemusik kemana perginya? Melalaikan. Dan itu juga kebiasaan orang kafir. Dan menyerupai orang kafir tidak bagus. Dulu orang, di zaman orang-orang musyrikin Mekah, ketika Rasul membacakan Al-Quran, mereka nyanyi. Untuk melawan
Sehingga Allah turunkan Al-Quran. Allah mengatakan, afa bihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Apakah kalian dengan ayat Allah yang Allah turunkan, dengan perkataan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kalian merasa takjub? Dengan Al-Quran kalau ini kalian merasa aneh? Merasa aneh dengan diturunkannya Al-Quran? Wa tadhakuna wa la tabkun. Lalu kalian tertawa tidak menangis. Wa antum samidun, dan kalian bernyanyi-nyanyi. Jadi orang-orang musyrikin Mekah dulu cara menolak Al-Quran dengan cara bernyanyi. Nyanyian adalah batil yang dipegang oleh orang Quraisy. Al-Quran adalah kebenaran yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali dulu zaman Rasul itu, yang putih adalah Al-Quran dengan bacaan Rasul, yang hitam adalah Quraisy dengan nyanyian-nyanyian mereka. Itu ayat itu dalam surah An-Najm itu maknanya adalah untuk nyanyian. Samidun artinya kalian bernyanyi-nyanyi. Untuk agar melawan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada masami'un nas, kepada pendengaran manusia. Dilawan dengan nyanyi-nyanyian oleh orang-orang Quraisy. Jadi nyanyian kebiasaan terdahulu orang-orang musyrik dulu, yang dilarang kita untuk mengikuti mereka. Dan lihat sekarang, umat Islam yang suka nyanyi, dia lebih cinta orang kufar dibanding orang Islam. Itu tidak bisa dihindari, dan itu tidak bisa diingkari. Kemana kiblat mereka? Ke orang kufar. Mulai dari lirik-liriknya, mulai dari gayanya, mulai dari bentuk irama musiknya, sampai kepada bentuk pakaiannya, bagaimana jogetnya, orang kafir mereka tiru. Bagaimana pola konsernya, bagaimana rambutnya, waliyadzubillah. Kemudian kita katakan kepada saudara-saudara kita yang mengatakan nyanyian itu tidak haram. Kalau seandainya Anda sedang wafat, Anda wafat pada saat konser itu, menurut Anda husnul khatimah atau su'ul khatimah? Silakan jawab. Lagi konser, ada yang Anda katakan halal, mau nyanyian halal, musik itu halal, lalu Anda wafat dalam keadaan konser. Wafat hanya dua, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kira-kira ketika konser itu Anda wafat dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Mungkin ada yang bertanya di antara kita, lalu bagaimana dengan lagu-lagu yang isinya bertujuan untuk mendakwahkan manusia kepada kebaikan, atau nasyid-nasyid Islami yang mengandung ajakan manusia untuk mengingat Allah? Bukankah hal itu mengandung kebaikan? Sehingga berbagai jenis musik pun bermunculan dan dilekatkan ke dalam Islam, dan ujung-ujungnya mereka menyebutnya musik Islami. Islam siapa yang membawanya kepada kita? Rasulullah SAW. Mari kita lihat, Rasulullah bermusik Islami kah? Tidak. Berarti tidak ada. Berarti tidak ada. Karena Islam yang tidak dibawa oleh Rasul, dan kita katakan Islam, itu bukan Islam. Atau bisa kita katakan Islam palsu. Karena tidak berasal dari Rasul, nggak mungkin Islam. Kalau itu Islam, pasti berasal dari Rasul. Ini kaidah ini harus kita ketahui. Umat Islam harus mengerti bahwa kalau itu Islam, betul-betul Islami, pasti Rasul perintahkan, pasti Rasul ajarkan, pasti Rasul contohkan. Itu Islami. Karena yang mengajarkan Islam kepada manusia Rasul. Mereka sadar atau tidak sadar, mereka ngeh atau tidak ngeh, ketika mereka mengatakan musik Islami, sama dengan mereka mengatakan musik yang diajarkan Rasul. Mari kita lihat ke dalam sejarah kita. Sejarah Rasul kita tercinta yang makhluk termulia di permukaan bumi. Apakah Rasul mengajarkan musik itu kepada kita? Mana sejarahnya Rasul mengajarkan musik? Mana hadisnya Rasul mengajarkan musik kepada kita? Kalau tidak ada, berarti pernyataan mereka musik Islam itu batil. Karena seluruh yang benar yang dalam Islam pasti Rasul ajarkan. Ketika Rasul tidak ajarkan, maka itu bukan bahagian daripada Islam. Perdagangan Islam, apakah Rasul mengajarkan cara perdagangan? Ada, berarti benar. Penisbatan yang benar. Penisbatan yang benar. Pakaian Islami, apakah Rasul ada mengajarkan cara berpakaian Islami? Ada, berarti penisbatan yang benar. Judi Islami, nggak bisa.
Judi Islami nggak bisa, karena itu bukan bagian daripada agama Islam. Pacaran Islami nggak bisa, karena itu bukan bagian daripada agama Islam. Menyembah berhala yang Islami nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Karena apa? Karena itu bukan bagian daripada agama Islam. Dan ini perlu kita ketahui bahwa menisbatkan sesuatu kepada Islam itu sama dengan menyatakan ini sesuatu yang pernah diajarkan Rasul. Dan tidak mungkin sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasul lalu kita labelkan Islam di sana. Maka tidak ada yang namanya musik Islami. Kalau dia musik, haramnya satu. Kalau musik itu dengan lirik yang haram juga, haramnya jadi dua. Kalau dilakukan oleh wanita-wanita dewasa, haramnya jadi tiga. Kalau dilakukan oleh wanita dewasa yang menebar aurat, jadi 4 haramnya. Kalau dilakukan dengan goyangan, jadi 5. Kalau dilakukan dengan bercampur baur laki-laki perempuan, menjadi 6. Kalau dilakukan pakai khamar, menjadi 7. Tapi kalau hanya pakai musik, kemudian lirik lagunya mengajak kepada agama, haramnya 1. Di alat musiknya. Sementara liriknya bagus. Tetap haram. Haramnya di titik alat musiknya. Jadi, di titik liriknya sudah selamat, karena dia mengajak kepada kebaikan, tapi haramnya di alat musiknya. Karena hadis tadi, sayakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada umatku yang akan menghalalkan alat musik. Yang akan menghalalkan alat musik. Berarti Rasulullah mengatakan alat musik hukumnya haram. La yahillu, tidak halal. Bai'ul mughanniyat, menjual budak-budak wanita yang pandai bernyanyi. Wala tijaratun fihinna, tidak halal berbisnis dengan wanita-wanita yang pandai bernyanyi. Budak-budak wanita yang pandai bernyanyi. Jadi kita punya budak wanita, disuruh mereka bernyanyi sehingga kita dapat uang. Nabi mengatakan tegas-tegas, la yahillu, tidak halal. Mau kemana kita? Kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah, kembali kepada hadis-hadis Rasulullah, dan kita ikhlas di dalam kembali itu, untuk mengatakan kepada ayat Allah, kepada hadis Rasulullah, sami'na wa ata'na, maka selesai urusan kita. Permasalahannya adalah, sami'na wa ata'na itu yang banyak hilang dari dada banyak umat Islam. Ketika Allah mengatakan, dia protes. Ketika Rasul menyampaikan hadis, dia tidak terima. Karena apa? Karena sami'na wa ata'na tidak lahir di dalam diri mereka. Wallahu a'lam. Agama Islam tidak melarang kita secara mutlak untuk bernyanyi dan bermain alat musik. Namun, ada waktu-waktu tertentu yang kita diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Tapi tentunya kita harus mengetahui alat musik apa saja yang diperbolehkan dalam Islam dan bagaimana syarat-syaratnya memainkan alat musik dan nyanyian tersebut. Di dalam agama kita, sebuah sejarah harus dibuktikan dengan riwayat yang sahih. Tanpa pembuktian bahwa riwayat itu sahih, itu tidak bisa dinisbatkan kepada agama. Nah, riwayat tentang Rasul disambut dengan alat musik, lalu ada nyanyian-nyanyian wanita-wanita dan anak-anak, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Kemudian disenandungkan dengan alat-alat musik, itu dalam riwayat tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwa tidak ada riwayat yang sahih menerangkan bahwasanya Rasul disambut dengan nyanyian-nyanyian seperti itu. Nah, ini yang membuat orang banyak merasa bahwa nyanyian itu boleh disambut oleh Rasul itu oleh nyanyian. Tapi riwayatnya tidak ada yang sahih. Para ulama mengatakan tidak ada yang sahih. Ahli hadis mengatakan tidak ada yang sahih dalam masalah itu. Kalau ataupun sahih, ini kita katakan kalau ataupun sahih itu di awal dakwah, itu pun kalau itu pun sahih di awal Islam. Tapi cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa riwayatnya tidak ada yang sahih. Wallahu taala alam. Tinggal lagi yang kedua. Yang kedua adalah Rasul mengizinkan sejenis alat musik yang bernama duf. Yang bernama duf itu dilakukan pada 2 hari raya. Pertama hari raya
yang dia adalah hari Id, yang kedua hari raya, 2 hari berbahagia, 2 hari yang berbahagia. Pertama hari raya, kedua hari pernikahan. Dan begini, di dalam agama Islam ada hukum umum, ada hukum pengecualian. Kalau kita mencermati Islam dengan baik, kita akan menemukan agama Islam ini punya hukum umum. Namun hukum umum itu kemudian ada yang dikecualikan. Contoh, sholat itu hukum umumnya mata melihat ke tempat sujud, kecuali ketika tasyahud. Kita melihat ke ujung jari telunjuk, dikecualikan, gitu. Jadi ada pengecualian. Memakan daging babi itu, daging anjing itu, daging-daging yang diharamkan Allah haram, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau kita bicara masalah wudu, membasuh anggota wudu 3 kali, kecuali kepala dan telinga. Jadi selalu ada pengecualian. Orang soleh, lelaki soleh, itu akan berjodoh dengan wanita soleha, kecuali pasti ada pengecualian. Maka Allah buktikan, ada Nabi Nuh yang istrinya tidak soleha, ada Nabi Lut istrinya tidak soleha. Selalu ada pengecualian di dalam syariat Islam seperti itu, dan itu sunnatullah di permukaan bumi agar orang yang mengerti agama secara detail faham apa yang hukum umum, apa yang hukum pengecualian. Dan orang yang tidak mengerti dan tidak belajar ilmu agama dengan semestinya, kadang-kadang mereka berpegang dengan hukum umum, sehingga hukum pengecualian ini mereka tidak tahu. Dan itu tidak salah kalau memang mereka tidak tahu, ya. Namun permasalahannya adalah, permasalahan yang sering lahir dalam masalah musik adalah hukum pengecualian mereka jadikan bukti untuk hukum umum. Gitu loh. Jadi dibalik, itu adalah hukum pengecualian. Jangan itu kemudian diambil, kemudian dijadikan hukum umum. Itu yang salah. Jadi dikecualikan boleh. Boleh di saat lebaran, boleh di saat pernikahan. Dan para ulama kita, Masya Allah, tabarakallah, mereka mengkaji sampai ke akar-akar masalah. Lalu mereka menemukan syarat-syaratnya. Di antaranya adalah dilakukan oleh anak-anak wanita yang belum balik, jariyah. Yang ada itu yang menyanyi pada hari raya itu, yang menyanyi pada saat hari pernikahan itu, jawari. Jawari anak-anak kecil wanita yang belum balik. Sementara sekarang yang menyanyi siapa? Satu. Yang kedua, para ulama melihat di saat pernikahan itu, alat satu-satunya yang diizinkan itu adalah duf, rebana. Itu satu-satunya alat yang diizinkan. Zaman kita sekarang alat apa yang dipakai hanya? Semuanya dipakai. Tidak dikhususkan dalam pengecualian yang tadi. Ketiga, di dalam pesta itu dilakukan oleh anak-anak yang belum balik, anak-anak wanita yang belum balik, itu di tempat mempelai wanita. Di tempatnya Aisyah. Dan itu juga di hari raya. Di hari raya, jawari-jawari yang anak-anak yang belum balik ini, wanita-wanita melakukannya dekat Aisyah. Ini yang tidak dilihat oleh orang-orang yang ingin menjadikan musik itu halal. Masuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Nabi sedang ada di ruangan itu, dan Aisyah dengan rekan-rekannya yang wanita-wanita kecil di Madinah yang belum balik, mereka sedang bermain duf di hari raya. Rasulullah ada di ruangan itu, berbaring, membalikkan badan. Artinya membelakangi anak-anak tadi yang sedang bermain dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Begitu masuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar mengingkari. Amisbar min mazamiri syaitan fi baiti Rasulillah? Apakah seruling-seruling syaitan kalian lakukan di rumah Rasulullah? Begitu. Jadi yang sedang bermain duf itu adalah anak-anak wanita kecil, itu bermainnya di tempat mereka sesama wanita. Zaman kita sekarang musik bagaimana? Nyanyian bagaimana?
Wanita-wanita yang seperti itu, di depan laki-laki yang seperti itu, menimbulkan syahwat yang seperti itu, bercampur adukan laki-laki dan perempuan yang ikhtilat yang seperti itu, perzinaan yang seperti itu, tak mungkin bisa disamakan dengan apa yang terjadi di zaman Rasul kita tercinta Muhammad SAW dalam hukum pengecualian tadi. Kemudian yang terakhir, yang disenandungkan oleh wanita-wanita ini adalah syair-syair peperangan yang menimbulkan semangat. Cerita-cerita masa lalu yang menimbulkan sesuatu yang patut untuk Allah dipuja dan dipuji untuk hal tersebut. Itu yang ada di dalam riwayat-riwayat. Sementara nyanyian sekarang apa isinya? Apa liriknya? Mengajak orang untuk berzina, mengajak orang untuk pacaran, mengajak orang untuk bermacam-macam. Ya. Jadi banyak hal yang memang tidak sesuai dengan dalil yang mereka bawa, tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Seandainya mereka ingin memainkan alat musik, lalu mereka melakukannya seperti yang ada di zaman Rasul, kita katakan silakan. Lakukan di hari raya atau hari pernikahan. Kalau lakukan dengan anak-anak kecil yang belum balik, anak-anak wanita yang belum balik, lakukan di tempat mempelai perempuan. Karena biasanya perempuan mau nikah takutnya ada. Berbeda dengan laki-laki. Ketika mau menikah bahagia. Wanita takut, Pak. Mau menikah itu psikologisnya begini dia. Takut, penuh rasa takut. Itu dihibur dengan yang tadi. Dihibur dengan yang tadi. Karena menghilangkan rasa takutnya. Menciptakan kenyamanan. Sehingga dilakukan di mempelai wanita. Tidak di depan orang ramai. Dengan pakaian seperti itu, yang nyanyi-nyanyian yang seperti itu. Dengan pakaian serba minim seperti itu. Dengan goyangan serba menebar syahwat seperti itu. Dengan parfum, macam-macam. Yang luar biasa yang menyalahi syariat gitu. Jadi andai mereka ingin menyatakan di zaman Rasul ada, dan andai mereka melakukan seperti yang ada di zaman Rasul, kita akan mengatakan silahkan ikhwani, silahkan ma'asyiral muslimin, lakukan seperti yang dilakukan Rasul kita. Itu benar, boleh. Nah, Abu Bakar ketika mengatakan radhiyallahu anhu, amizmarun min mazamiri syaitan fi baiti Rasulillah, apakah seruling daripada seruling syaitan ada di rumah Rasulillah? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, da'hunna ya Abu Bakar. Biarkan mereka wahai Abu Bakar. Biarkan mereka. Karena setiap kaum punya hari raya. Dan ini hari raya kita. Dan ini hari raya kita. Rasulullah tidak mengatakan kepada Abu Bakar, kamu salah wahai Abu Bakar. Ini tidak haram. Rasul tidak mengatakan itu. Rasul mengakui pengingkaran Abu Bakar terhadap musik. Tetapi Rasul mengatakan kepada Abu Bakar, ini pengecualian wahai Abu Bakar. Ini hari raya. Kalau seandainya di zaman Rasul musik itu halal, lalu diingkari oleh Abu Bakar, Rasulullah akan membantahnya, kamu salah Abu Bakar. Musik itu halal, bukan haram. Kamu jangan terlalu warok, kan gitu. Kamu jangan terlalu warok, wahai Abu Bakar. Rasul akan mengingkari itu. Sementara Rasul membenarkan pengingkaran Abu Bakar. Tapi Rasul ingin memberitahu kepada Abu Bakar bahwa ini hari raya. Ini hari raya, yang seperti ini di hari raya boleh. Nah, gitu. Itu yang tidak difahami banyak kaum muslimin. Wallahu a'lam. Di akhir zaman ini, musik sudah menjadi sebuah racun di masyarakat kita. Alunan musik dan nyanyian terdengar setiap saat. Di tempat kerja, di mal, di kendaraan, di jalanan, bahkan di rumah sekalipun, melalui televisi atau internet yang ada di rumah kita. Lantas, bagaimanakah hukum dan solusinya bagi kita yang sudah tahu keharaman musik tersebut? Bagaimanakah hukumnya ketika kita mendengarkan musik tersebut tanpa sengaja? Di dalam agama kita, Allah itu adil. Sangat adil. Dan Allah itu tidak pernah menzolimi. Di antara bentuk keadilan Allah, Allah itu membedakan antara mendengar dan mendengarkan. Beda itu. Yang satunya mendengar, yang satunya mendengarkan. Yang terlarang itu mendengarkan. Yang terlarang itu mendengarkan musik. Adapun mendengar, yaitu terdengar dan kita tidak ingin untuk mendengarnya, tapi kita mendengar. Itu tidak terlarang. Gitu. Jadi kalau seandainya kita mendengar suara musik, namun kita tidak menikmati suara musik itu, maka itu tidaklah hal yang terlarang. Karena terdengar suara musik, kita nggak terlarang, ya terdengar, tapi kita tidak menikmatinya, kita tidak mendengarkannya dengan seksama. Berbeda dengan
Dalam bahasa Arab itu berbeda antara sami'a dengan sami'a yasma'u, mendengar, dengan istama'a yastami'u, mendengarkan dengan baik. Sami'a mendengar, ya sekedar mendengar saja dan kita tidak menikmati. Terdengar oleh telinga karena kita tidak bisa mengelak, telinga kita bisa menangkap suara itu. Kemudian yastami'u, istama'a yastami'u, mendengarkan. Berarti kita memang sengaja untuk mendengarkan suara itu. Yang haram adalah yastami'u, mendengarkan. Dalam agama Islam, segala aturan telah dijelaskan bagaimana hukumnya. Namun, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mau menundukkan hawa nafsu kita kepada ketaatan akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukum-hukumnya yang telah ditetapkan. Untuk Anda yang masih mendengarkan musik, maka carilah solusi agar Anda bisa menjauhkan diri dari racun maksiat berupa musik dan nyanyian-nyanyian. Memang meninggalkan sebuah kebiasaan itu, apapun namanya kebiasaan itu, sulit. Jadi jadikan ini kaedah dalam hidup. Yang namanya meninggalkan kebiasaan, apapun kebiasaan itu, sulit. Antum biasa begadang. Meninggalkan begadang itu bukan gampang. Antum biasa tidur setelah sholat subuh dan itu tidak baik. Meninggalkannya sulit. Antum terbiasa berkata kotor. Meninggalkannya sulit karena sudah biasa. Antum biasa ngomong kotor sama istri, mulutnya gak terjaga, terbiasa seperti itu, ninggalinya sulit. Jadi tidak hanya musik sebenarnya. Dalam masalah ini tidak hanya musik, tapi kita sudah terbiasa dengan sesuatu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu kita sulit. Alangkah indahnya kalau kita sudah terbiasa beribadah, terbiasa sholat, terbiasa berpuasa, terbiasa membaca Al-Quran, sehingga yang sulit bagi kita itu nggak sholat, yang sulit bagi kita itu nggak puasa, yang sulit bagi kita itu nggak baca Quran, yang sulit bagi kita itu nggak jujur. Karena apa? Kita sudah terbiasa jujur, sehingga meninggalkan kebiasaan kita sulit gitu. Nah, ini yang penting. Jadi masalahnya adalah bukan di musiknya, masalahnya adalah di titik meninggalkan kebiasaan. Jadi hatta orang yang baik pun meninggalkan kebiasaan baik bagi dia sulit. Demikian juga dengan yang buruk. Permasalahan sulit meninggalkan musik sebenarnya bukan di musiknya, tapi permasalahannya adalah sulitnya meninggalkan kebiasaan. Ya, sulitnya meninggalkan kebiasaan. Ada orang di salah satu kaum muslimin di negeri kita, dia terbiasa minum air minum dalam satu jenis pabrik. Itu udah nggak bisa lagi minum jenis pabrik yang lain. Udah nggak bisa. Udah puluhan tahun dia minum dari satu produk satu kemasan salah satu pabrik yang ada di Indonesia. Itu kalau ketemu yang lain nggak bisa deh. Nggak bisa. Perutnya nggak bisa terima. Dia bisa muntah, dia bisa macam-macam. Jadi permasalahannya bukanlah berat meninggalkan musik, tapi berat meninggalkan kebiasaan. Berat meninggalkan kebiasaan. Dan Anda harus bersabar. Sebagaimana Anda bersabar melatih diri untuk sampai suka musik, maka seperti itu juga harus Anda bersabar melatih diri untuk sampai kepada titik tidak suka musik. Anda berapa tahun untuk berlatih sehingga Anda betul-betul mencintai dan menjiwai musik? Itu nggak bisa dalam hitungan hari, bulan. Antum dalam hitungan tahun baru kemudian bisa menghayati musik, kemudian kemudian pakai kursus-kursus, ya kan? Pakai privat bagaimana sih musik, tarik suara ini segala macam gitu. Sehingga Anda betul-betul menjiwai, dan untuk keluar dari itu Anda juga harus punya waktu yang cukup panjang untuk berlatih keluar lagi dari arah itu. Seperti itu. Mirip dengan seorang ibu atau seorang tua yang mengangkat anak angkat. Dia tidak punya anak, lalu dia anak angkat. Di awal-awal dia mengangkat anak itu, dia tidak bisa meyakini di hatinya ini anak dia. Tetap saja dia meyakini ini anak orang, bukan anak saya. Akan tetapi bulan berganti bulan, berganti tahun, perlahan tapi pasti perasaan tadi hilang. Terlatih dengan kebiasaan dia menganggap itu adalah anaknya dia. Sampailah dia kepada satu titik ketika anak itu remaja,
bahwa dia merasa itu anak dia. Padahal awalnya tidak begitu. Dan itu yang benar, karena itu anak orang lain. Nah, ketika datang syariat, dia ketahui, datang dari seorang ustadz, dari seorang teman, dari seorang sahabat, datang dari seorang tetangga, bahwa tidak boleh mengangkat anak seperti itu dalam agama Islam, dia tidak bisa dan sulit bagi dia untuk lepas lagi dari anak itu. Kenapa? Hatinya sudah merasa itu anak dia. Kalau dia campakkan dari rumah, atau dia jauhkan dari rumah, dia merasa mencampakkan anak sendiri. Nah, dia perlu latihan lagi, meninggalkan kebiasaannya, menganggap itu anak dia. Sekian tahun dia berhasil untuk sampai mendidik hatinya merasa itu anak dia, maka sekian tahun pula dia harus berlatih lagi untuk menganggap itu bukan anak dia. Ya, seperti itu. Jadi kebiasaan sebenarnya. Berangkat dari kebiasaan. Maka sebenarnya kita harus membiasakan yang baik-baik. Ganti musik adalah Al-Quran. Karena musik yang salah, Al-Quran yang benar. Gitu. Ganti musik adalah syair-syair. Syair dalam arti kata puisi-puisi para sahabat, orang ulama. Itu bukan syair dalam arti kata dangdut dan semacamnya, tidak. Dalam arti kata nyanyian-nyanyian Arab, bukan seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya bukan sulit meninggalkan musik, tapi yang sebenarnya terjadi adalah sulit meninggalkan kebiasaan. Sulit meninggalkan kebiasaan. Sudah cukup membuktikan kepada kita bahwa Islam melarang adanya nyanyian dan alat-alat musik. Dan juga sudah cukup melegakan hati saudaraku yang memang sebelumnya kontra dengan musik, dan menjadikan terang dan jelas bagi saudaraku yang sebelumnya pro dengan musik. Dan telah terjawab sudah berbagai pertanyaan yang tersimpan dalam unek-unek kita tentang musik. Bukankah demikian? Namun, memang sudah seharusnya bagi kita seorang muslim untuk menerima dengan tunduk apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, tanpa ada rasa berat dan penolakan sedikit pun dari dalam hati kita. Karena jika hal itu terjadi, maka itu adalah salah satu tanda adanya kesombongan yang ada dalam hati kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya pada beliau, sesungguhnya manusia itu menyukai baju yang indah dan sandal yang bagus. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 275. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan kekuatan untuk bisa melakukan segala apa yang Dia perintahkan dan menjauhi segala apa yang Dia larang. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang Maha memberi taufik, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanyalah milik Allah semata. Kacamata Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.